Nah, gitu teman-teman ya. Ini saya yakin ini ya, semuanya nonton ini ya, clear malam ini insya Allah. Terus menebarkan kebohongan. Nah, ini kan selalu disematkan ke saya ini, menebarkan kebohongan. Mana yang bohong? Tolong jawab ini. Kompolnas kemarin bohong enggak? Bohong. Kompolnas bohong. Komnas HAM bohong. Sambo bohong. Kapolres bohong. Influencer buzzer bohong. Banyak pembohong. Saya bohong apa? Apa bohong saya? Jawab ini. Mobil SMK bohong enggak? Bohong Pak. Mobilnya enggak ada. Mana? Mobil gaib. Katanya sudah 6.000 yang inden. Waktu itu wawancara di Metro, hostnya sekarang jadi duta besar di Singapura. Hei rakyat, hei penegak hukum, hei negara, hei institusi, aku ini bohong apa? BBM gak naik-naik, itu bohong. Listrik gak naik-naik, aku bohong apa? Gak import-import, gak ngutang-ngutang. Pak Polisi, Pak Sigit, ya Pak Sigit kan yang tertinggi sekarang. Saya ini bukan pembohong Pak. Pak Jokowi, aku ini bukan rakyat pembohong. Aku ini jujur, apa adanya, lillahi ta'ala. Sekarang gini aja ya, saya rujukannya Pak Mahfud MD aja lah. Kalau memang Anda ini menganggap saya ini dibisikin orang-orang ini. Oke, Pak Mahfud MD kan ngomong, ini rusak ini negara ini sudah. Di mana-mana rusak ini. Ini segala lini parah. Lah, Pak Mahfud MD yang ngomong, saya sebagai warga negara, sebagai umat beragama, terpanggil untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kan gak mau saya diam. Oh, memang pembohong. Gitu saudaraku. Tadi malam saya merenung di rumah saya di balkon di lantai 2. Di lantai 2 saya merenung. Ya. Saya lihat tetangga-tetangga saya itu sekitar jam 1 malam saya berdiri di balkon. Saya membayangkan menembus tembok rumah tetangga-tetanggaku lagi ngapain mereka ini. Ada dosen, ada guru, ada polisi, tetangga-tetangga saya itu. Mungkin mereka sedang terlelap sekarang ini. Nyaman tidur mereka, nyaman hidup mereka. Nggak mikir apa-apa. Ya, gajian, ya pokoknya rutinitas lah. Sebenarnya saya mau seperti mereka, saya juga nyaman kok. Saya ini zona nyaman, gak usah kerja, insya Allah. Ya, sistem jalan, usaha jalan saya ini. Saya bukan pengemis, saya bukan penjilat. Di YouTube saya itu ya 8 juta tiap bulan, dulu disita polisi itu, Munjia Channel itu 40 juta tiap bulan. Ini bikin baru ini, 8 juta tiap bulan kurang lebih. Nggak pernah masuk ke perut saya. Wallahi, masuk ke perut saya nggak pernah. Uangnya YouTube itu. Mana uangnya YouTube? Ada, tapi saya nggak tahu. Sudah tersalur keluar rumah. Nggak sempat masuk ke dapur, dimakan anak istri saya. Saya itu kalau mau, ya bolehlah kalau memang Anda menginginkan. Saya tak tidur aja, main sama anak. Traveling, jalan-jalan, gak usah mikir rezim. Gak usah mikir ini dan ngapain. Saya tak seperti tetangga-tetangga saya itu. Enak mereka tidur itu kayaknya. Ya, gak ada urusan sama polisi. Gak ada urusan sama aneh-aneh itu. Tapi saya gak mau saudaraku. Batinku gak mengizinkan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Saya percepat. Nah sekarang masalah Bambang Tri. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, hei buzzer siapapun lah ya, terutama rakyat ini, masalah Bambang Tri ini. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, berpikir kondusif dengan saya, atau dewasalah pikiranmu, spiral, oval, apalah, muter-muter, horizontal, vertikal lah, dekati saya dengan cara seperti itu. Jangan-jangan saya ini justru menjaga nama baik Jokowi saya ini. Ini ada orang keluar dari penjara, mencak-mencak, menuduh Jokowi ijazahnya palsu, namanya Bambang Tri. Videonya viral. Lah,
saya panggil ke rumah saya itu kan jangan-jangan memang, Pak Jokowi, ini loh ada orang yang memfitnahmu. Buzzer, ini loh ada orang yang menjelek-jelekan Jokowi, bahkan menuduh jasanya Jokowi palsu. Tak panggil ke rumah saya. Karena saking saya ini antara percaya nggak percaya, tak ambil jalan mubahalah itu akhirnya. Saya ini percaya nggak percaya sama Bambang Tri itu. Ini Bambang Tri ini bener dah. Masa sih jasa Jokowi palsu? Ya kan, coba Anda berpikir begitu. Saya panggil podcast. Nah, jadi mubahalah itu saudaraku, perhatikan ya. Ini atmosfer bumi. Ini penutup lah, closing ini. Atmosfer ya. Di dalamnya ini munafik, penjilat, pendusta, pembohong, pendosa, maksiat, koruptor, macam-macam ini. Di dalamnya atmosfer ini. Mubahalah itu saya ambil supaya saya lepas dari atmosfer itu semua. Lepas. Ya, saya sudah nggak dalam rangka politik, budaya, capres, apa nggak ada. Itu mubahalah itu udah lepas dari semua unsur. Gitu maksud saya. Kembangkan ini. Kalau Bambang Tri bener, selamat Bambang Tri. Kalau Bambang Tri bohong, celaka Bambang Tri. Isi mubahalahnya kan standar. Coba renungkan isi mubahalahnya coba. Kalau yang saya tulis ini, kan saya nuntun itu. Kalau yang saya ucapkan selama ini ternyata bohong, dusta, menebar kebencian, maka hancurkan saya ya Allah, laknat saya ya Allah, matikan saya dengan kondisi kafir, kufur, bahkan mengenaskan. Pakai Al-Quran. Kalau ada orang beriman, nggak butuh S3 lah untuk mengimani itu Al-Quran loh itu. Mau germo, mau pelacur, mau siapapun, kalau dia mubahalah sumpah di atas Quran, saya hormati. Selesai urusan duniawi ini sudah. Gitu maksud saya. Tapi kalau ternyata yang saya katakan benar, kata Bambang Tri. Kalau ternyata yang saya ucapkan ini benar, maka celakalah mereka. Mereka kan gak nyebut nama. Tapi terlepas dari itu semua adalah ini bentuk saya ingin lepas dari semua dengki, dendam, benci. Gak ada. Apa motivasi saya coba? Saya gak punya motivasi jahat. Apalagi terhadap Jokowi. Siapa saya ini? Kalau rezim ini mau bang ngilangin aku tuh, hilang sudah Gus Nur ini. Kalau rezim ini mau. Siapa saya ini? Gak ada motivasi jahat. Gitu ya saudaraku ya. Jadi, nah sekarang Anda yang berpikir begini, mubahalah kok begitu? Mubahalah itu salah itu. Lah, ya benarkan. Gimana yang benar? Coba. Gus Nur, itu mubahalah nggak sah. Masa mubahalah satu orang? Mubahalah itu harus dua pihak. Loh ya ayo dua pihak. Siapa yang mau? Saya taat hukum positif, saya taat hukum KUHP, saya taat hukum konstitusi, dan izinkan saya taat dengan hukum mubahalah, kan begitu. Saya jalani dua-duanya. Masa Anda nggak mau menghormati mubahalah? Ya terserah, Anda celaka nanti. Monggo, siapa? Saya masih nyimpan nomornya Bambang Tri. Monggo, Pak Ngabalin. Pak Jokowi. Siapa? Gus Nur, panggil Bambang Tri. Saya mau mubahalah. Selesai. Coba selesaikan ini dengan santai, dengan damai gitu. Janganlah kami ini dianggap musuh negara. Oh ini perdata katanya Mas Ahmad, ini kan urusan sepele sebenarnya. Tapi kenapa kalian perlakukan kami seolah-olah kami ini musuh negara yang harus dilenyapkan. Harus disingkirkan, harus ditahan. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup bagian saya ini adalah saya jujur. Ini termasuk sugesti positif saya ini. Kalau saya nggak jujur berarti saya membohongi diri sendiri. Saya bisa bohongi kalian. Terserah setahun 2 tahun saya mampu. Tapi sebejat-bejat saya tidak akan mampu membohongi diriku sendiri. Apalagi ditonton anak istri. Saya nggak bisa membohongi anak istriku. Saya jujur. Saya tidak suka settingan. Saya tidak suka rekayasa. Dan saya taat hukum. Tidak ada kerusakan ekonomi, kerusakan properti pemerintah, kerusakan properti umum yang tidak ada yang saya rusak. Dan saya hanya punya mubahalah. Kalau mubahalah saya salah, luruskan, benarkan. Ayo, bagaimana, di mana, kapan, sama siapa? Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.